Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan dan Manajemen Proyek Sistem Informasi untuk aplikasi Wedding Organizer atau Weddingity berbasis mobile. Dengan anggota Tiara Raudatul Jannah dengan NIM 11220658, Septia Wangsa Putri 11220327, dengan saya sendiri Malika Keisha dengan NIM 11220273 dan Nur Hayati dengan NIM 11220379. Pendahuluan, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk industri jasa pernikahan. Identifikasi masalah. Bagaimana merancang aplikasi mobile yang efisien, terstruktur, dan user-friendly untuk mendukung proses kerja wedding organizer serta memenuhi kebutuhan klien dalam perencanaan pernikahan digital. Oke, baik selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup dari perancangan sistem informasi aplikasi wedding organizer berbasis mobile yang kami beri nama Weddinity. Nah, sebelum itu tujuan utama kita merancang proyek ini adalah perancangan aplikasi Weddinity untuk menyediakan gambaran sistem informasi berbasis mobile yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan wedding organizer. Jadi, secara lebih rincinya, itu ada beberapa poin yang kita ingin capai. Yang pertama, merancang sistem informasi dalam bentuk aplikasi mobile yang bisa membantu proses kerja wedding organizer agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional baik dari sisi klien maupun sisi wedding organizer, sehingga aplikasi yang dirancang oleh kami benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ketiga, membuat desain antarmuka yang user-friendly. Jadi sehingga pengguna maupun pihak wedding organizer bisa lebih mudah mengakses fitur-fitur seperti manajemen jadwal, pemesanan vendor, dan pengingat acara dengan mudah. Jadi tidak memberikan kesan yang ini kok aplikasinya terlalu terbelit-belit ya, terlalu ribet ya. Kalau untuk pemula untuk saya kayaknya susah memahami aplikasi ini. Nah, jadi kita membuat desainnya itu user friendly seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, menyusun dokumentasi desain aplikasi yang nantinya bisa menjadi acuan untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Nah, jadi secara keseluruhan, tujuan proyek kita ini menghasilkan rancangan aplikasi yang tidak hanya membantu proses perencanaan pernikahan, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih efisien dan modern untuk penggunanya. Nah, kemudian kita next ke ruang lingkup. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu jenis aplikasinya. Nah, untuk jenis aplikasinya ini, kita fokus pada aplikasi mobile berbasis Android yang tujuannya apabila nanti digunakan untuk membantu pengelolaan layanan wedding organizer secara digital. Nah, kemudian fokus pengembangannya. Untuk fokus pengembangannya ini, kita meliputi fitur-fitur utama seperti desain UI UX yang user friendly, kemudian juga manajemen proyek, kemudian jadwal manajemen proyek itu terdiri dari jadwal tugas, kemudian anggaran, kemudian sistem komunikasi antara klien dan juga vendor, serta fitur pengingat otomatis. Nah, kemudian kita lanjut ke batasan sistem. Untuk batasan sistem dari Wedinity sendiri itu ada 2 poin. Yang pertama, penggunaan untuk pasar lokal. Jadi, kita ini masih untuk pasar lokal, belum bisa mencakup ke nasional ataupun ke global. Nah, kemudian untuk sistem pembayaran juga kita belum kompleks. Belum kompleks dalam artian kita ini masih berupa pencatatan, estimasi biaya, dan status transaksi, belum sampai ke tahap pembayaran online di aplikasi yang lebih kompleks seperti itu. Nah, kemudian stakeholder system. Untuk stakeholder system ini, kita melibatkan 2 kelompok utama, yaitu pertama klien dan chatin. Kedua, pihak wedding organizer atau event organizer yang mengelola layanannya. Nah, dengan ruang lingkup tersebut, dengan 4 poin ini, proyek ini tuh lebih difokuskan pada
perancangan antar muka dan alur kerja aplikasi, bukan pada implementasi teknis ataupun sistem back-end-nya. Seperti itu. Baik, saya Setia Wangsa Putri dengan NIM 1122037 akan menjelaskan hasil dari program kami yaitu aplikasi Wedinity, aplikasi perencanaan wedding. Saya di sini akan menjelaskan tentang use case diagram, activity diagram, dan juga ERD. Dan juga nanti saya akan menjelaskan secara singkat demo Figma yang telah kami buat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari Wedinity. Jadi kami di sini menggunakan dua aktor, yaitu yang pertama ada klien, yang kedua ada admin atau WO itu sendiri. Ada apa aja sih di use case bagian klien ini? Yang pertama ada login, yang paling penting. Lalu ada melengkapi profil setelah melakukan login. Selanjutnya melihat layanan wedding. Nah, dilihat layanan wedding ini ada apa aja sih yang bisa dilihat? Yang pertama ada pilih pre-wedding, ada pilih pakaian, ada pilih catering, ada pilih dekorasi, ada pilih paket wedding, dan juga ada pilih hiburan. Selanjutnya yaitu adalah pilih lokasi wedding. Terus ada kirim chat ke admin, menyusun jadwal wedding, setelah itu konfirmasi pesanan, terus melakukan pembayaran, dan yang terakhir itu adalah lihat status pesanan. Terus apa sih kalau dari bagian admin atau WO? Yang terutama yaitu adalah login, selanjutnya mengelola paket wedding. Paket wedding yang sebelumnya bisa dilihat oleh klien itu dikelola dulu oleh admin. Lalu menyusun jadwal wedding, jadi setelah klien menyusun jadwal weddingnya, admin juga menyusul secara barengan untuk menyesuaikan jadwal. Terus balas chat klien, mengelola pembayaran, verifikasi booking, dan yang terakhir itu cetak invoice. Baik, selanjutnya itu ada activity diagram. Jadi di sini itu menjelaskan alur proses aplikasi tersebut berjalan. Pertama-tama, klien melakukan login, lalu sistem akan menampilkan tampilan form login, lalu klien memasukkan email dan juga password. Jika passwordnya benar, sistem akan menampilkan halaman profil. Tapi jika salah, maka klien harus melakukan verifikasi ulang. Terus, jika sudah, maka klien melengkapi profil, terus sistem akan menyimpan data profil dari klien, lalu klien masuk ke halaman beranda, sistem akan menampilkan halaman beranda, lalu klien lihat layanan wedding, apa saja yang sekiranya mereka inginkan. Lalu dari eh, admin atau WO-nya itu mengelola layanan wedding yang akan dilihat oleh klien. Jadi yang bisa dilihat oleh klien itu yang sudah dikelola oleh wedding tersebut. Terus sistem menampilkan halaman wedding yang sudah dikelola oleh admin atau WO. Lalu adminnya melakukan pemilihan paket wedding yang ingin dia pilih. Selanjutnya klien melakukan pilihan lokasi wedding. Jika sudah selesai, maka sistem akan menyimpan secara otomatis lokasi yang dipilih oleh klien. Selanjutnya, klien mengirim chat ke admin. Jika iya, maka admin akan balas. Jika tidak, maka langsung ke pilih jadwal wedding. Jika sudah pilih jadwal wedding, eh, klien mengkonfirmasi pesanan, masukkan pembayaran, lalu sistem akan menampilkan menyimpan dan menunggu verifikasi dari admin. Lalu dari admin mengelola pembayaran, memverifikasi pesanan, lalu status sistem itu akan memperbarui status. Dari klien melihat status pesanan, lalu dari admin mencetak invoice, dari sistem menghasilkan dokumen PDF, dan yang terakhir dari klien mendownload invoice tersebut untuk menjadi bukti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram, yaitu di mana di sini untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas dari setiap sistem di aplikasi Wedinity. Jadi ada apa aja sih entitas di aplikasi Wedinity ini? Yaitu ada 6 entitas. Apa aja sih? Ada user, ada pesanan, ada paket, ada chat, ada jadwal, dan juga ada pembayaran. Nah, setiap entity ini ada beberapa atribut di dalamnya. Yang pertama itu user.
Atributnya ada ID user, ada nama, ada email, ada password, dan juga role. Jadi role-nya ini dia bisa milih sebagai pengguna atau admin untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya ada pesanan. Ada atributnya itu ada ID pesanan, ada ID user, ada ID paket, ada tanggal pesanan, dan yang terakhir itu adalah status pesanan. Terus ada juga paket. Di dalam paket itu ada atribut apa aja sih? Ada atribut ID paket, ada nama paket, ada deskripsi, ada harga, dan juga ada kategori. Selanjutnya ada pembayaran. Di pembayaran tuh atributnya ada apa aja? Ada ID pembayaran, ada ID pesanan, ada tanggal bayar, total bayar, metode pembayaran, dan juga status pembayaran. Lalu setelah itu ada jadwal. Di jadwal ini atributnya ada lokasi, ada waktu, ada tanggal, ada ID pesanan, dan juga ada ID jadwal. Dan yang terakhir itu ada chat. Atributnya itu ada ID chat, ada ID user pengirim, ada ID user penerima, ada waktu kirim, dan isi pesan. Nah, relasi dari setiap entity ini tuh apa sih? Dari user ke pesanan itu one to many karena satu user eh bisa melakukan banyak pesanan. Eh, pengguna satu user bisa melakukan banyak pesanan. Terus dari pesanan ke paket, setiap satu paket itu bisa dipesan oleh banyak orang. Terus dari pesanan ke jadwal, setiap satu pesanan itu satu jadwal. Ya, jadi tidak bisa bentrok, terus begitu juga dengan pembayaran. Terus untuk chat itu many to many. Baik, selanjutnya saya akan mendemo dari Figma-nya. Berhubung Figma-nya sedang bermasalah, jadi saya menggunakan yang sudah ada di laporan saja. Yang pertama itu ini. Ini itu adalah splash screen. Jadi tampilan awal atau logo dari aplikasi tersebut apabila belum kita masukin di layar HP gitu. Jadi ini tampilan di layar HP-nya. Terus apabila jika sudah dipencet, maka akan muncul seperti ini. Itu adalah home launcher. Jadi ini tampilan awal eh, logonya. Terus setelah itu maka akan muncul tampilan ini untuk memberi izin apakah diizinkan untuk mengirim notifikasi kepada pengguna. Jika ya, maka eh, eh, pengguna tinggal pilih diizinkan atau tidak. Terus selanjutnya itu adalah login. Jadi kalau belum login itu tidak bisa melakukan pesanan atau tidak bisa mengurus pesanan. Jadi pertama-tama itu login bisa lewat Google atau eh, manual. Dan jika sudah selesai login, maka tampilan akan seperti ini. Berarti login sudah dikonfirmasi oleh sistem. Selanjutnya itu membuat profil. Jadi di profil itu ada apa aja sih? Ada foto, ada email address, ada nomor telepon, ada pesanan, progres pesanan. Jadi apabila kita sudah melakukan pesanan, kita ingin tahu progres pesanan kita sudah sejauh mana, maka kita bisa lihat di sini. Terus ada my chart atau keranjang. Jadi jika kita masih ragu nih mau kita pesan atau tidak, ada di sini, ada di keranjang kalau kita masukin. Terus setting count. Jadi kalau seandainya ada yang mau kita setting itu bisa disetting di sini. Terus ini seperti ini tampilan untuk order progress. Ini untuk yang my chart atau keranjang. Dan ini untuk setting account. Nah, di setting account tuh ada apa aja sih? Ada update password, ada setting notification, ada support team, dan juga ada about us tentang aplikasinya. Gitu. Terus selanjutnya itu ada profile admin. Nah, di admin itu apa sih adanya? Hampir sama, bedanya hanya sedikit ya. Eh, ada foto profil, ada alamat email, ada nomor telepon, ada dashboard overview, terus ada manage service, ada manage order, dan juga setting account. Nah, ini tuh tadi kan sebelumnya ada tampilan chat ya, dan ini tampilan halaman chatnya apabila melakukan chat antara customer dan juga WO-nya. Terus ini halaman beranda.
ada My Service Discovery, tampilannya seperti ini, halaman beranda, dan untuk yang ini untuk halaman pencarian. Jadi jika diklik halaman pencarian yang ini, maka tampilannya akan seperti ini. Jika dipencet yang halaman home ini, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu beranda. Terus selanjutnya itu adalah short page. Jadi di sini ada pilihan. Jadi kalau kita mau milih langsung nih per eh, per kategori. Misal kita mau catering, mau hiburan, wedding package. Nah, di sini ada. Jadi kita tinggal tinggal kita klik, oh ntar tinggal kita pilih gitu. Atau misal kita kita baru suka nih, kita belum mau check out, kita belum mau pesan paket tersebut, kita login terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul di fitur yang ini. Jadi jika kita pencet fitur yang ini, maka tampilannya akan seperti ini. Terus ini untuk halaman booking. Nah, ini halaman booking. Ini menampilkan eh, jenis apa yang dipesan, bulannya kapan atau kapan sih mau dipesannya gitu. Terus ini detail ordernya, invoice-nya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa metode pembayaran. Ada dari Bank Bank, ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI gitu. Jadi bisa milih salah satu. Jika sudah dibayar, maka akan muncul eh, invoice seperti ini, notifikasi seperti ini, maka akan lanjut ke progres selanjutnya. Setelah itu akan muncul notifikasi eh, jika sudah bayar, ini kan baru selesai, berarti masih in progress, dalam progress. Nanti akan muncul notifikasi isi saldo berhasil. Berarti bank yang tadi itu sudah berhasil masuk ke pembayaran ke aplikasinya. Lalu kita akan diminta untuk mengisi verifikasi bookingan, ada nama, ada nomor telepon, dan lain sebagainya. Terus ada kategori, terus nah ini detailnya seperti apa. Lanjut untuk verifikasi booking, ya seperti ini ada nama, ada alamat, ada tanggal, ada jenis. Lalu setelah itu apabila semua sudah selesai dilakukan, dari penentuan tanggal, penentuan tempat, jadwal segala macam, paket dan sudah dibayar, nah maka akan muncul notifikasi seperti ini. Apabila ditolak, maka nanti akan ada pengembalian uang dan jika diterima, maka akan cetak invoice. Nah, maka nanti invoice tampilannya seperti ini. Baik, sekian dari saya. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan. Proyek perancangan dan manajemen sistem informasi berbasis aplikasi mobile bernama WebNiti sudah berhasil dibuat dengan harapan dapat menjadi solusi digital untuk membantu proses perancangan pernikahan, baik bagi klien, pasangan calon pengantin maupun web organizer WO pribadi. Ini ada saran. Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan proyek, beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengembangkan lebih lanjut antara lain. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.